Buka Alkitab kita sama-sama di malam Getsemani ini. Kalau saya boleh memberi judul dalam khotbah di malam Getsemani ini, maka judulnya adalah orang yang menyadari cukup kasih karunia Tuhan tidak mudah jatuh dalam pencobaan. Orang yang menyadari cukup kasih karunia Tuhan dalam hidupnya tidak mudah jatuh dalam pencobaan. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa orang mudah jatuh dalam pencobaan? Karena we are complaining about God's love. Kita komplain sama Tuhan, Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa suami saya nyebelin? Tuhan kenapa istri saya nggak mau ngerti saya? Tuhan kenapa mertua saya ada rodendels, raffles, penjajah? Tuhan kenapa umur saya 32 saya belum dapat pasangan teman hidup? Tuhan kenapa mulut orang gereja ember semua? Tuhan kenapa saya udah kerja keras, gaji saya nggak naik-naik? Kayak orang Indonesia di Hong Kong komplain sama bosnya. Dia bilang, "Sir, I work hard. Little you call me, little you call me." Maksudnya dia mau bilang, saya udah kerja keras. Sedikit-sedikit kamu panggil saya, sedikit-sedikit kamu panggil saya. Little you call me, little you call me. Salary no up. Maksudnya gajinya nggak naik-naik. Later I kill you. Lama-lama gue bunuh lo. Aduh Tuhan Yesus. Tapi yang saya mau jelaskan buat saudara, kenapa kita jatuh dalam pencobaan? Seringkali karena kita tidak menyadari bahwa kasih Tuhan cukup. Bu, suamimu bukan malaikat, tapi kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Puji Tuhan. 6 ibu masuk surga malam ini. Yang lainnya sorry, nggak tahu saya. Bu, suamimu memang bukan malaikat, tapi kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Pak, istrimu memang bukan malaikat, tapi kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Berat sekali Bapak. Amin. Pak, istrimu memang bukan malaikat, tapi kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Adik-adik muda, hidupmu mungkin tidak seperti Crazy Rich. Hidupmu tidak seperti anak presiden yang baru 3 hari bisa jadi ketua partai, yang tiba-tiba bisa jadi calon presiden. Tapi saya mau bilang kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Yang setuju sama saya angkat tangan kanan dan bilang kasih karunia Tuhan cukup buat saya. Kalau kita menyadari kasih karunia Tuhan cukup buat saya, kita tidak akan mengeluh. Kita tidak akan gampang putus asa, kita tidak akan gampang kecewa. Kalau kita menyadari kasih karunia Tuhan cukup buat kita. Ada tantangan, ada pergumulan, ada masalah, kita berdiri tegak dan berkata, bersama Yesus aku cakap menanggung segala perkara. Yang setuju katakan amin. Buka Alkitab kita sama-sama. Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42. Kenapa Yesus di Taman Getsemani tidak ngotot? Yesus angkat cawan dan dia bilang, Bapak kalau boleh cawan ini lalu. Tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Pertanyaan saya, iman Yesus cukup nggak? Halo? Iman Yesus cukup nggak? Sangat cukup. Kenapa dia tidak bilang, Bapak pokoknya aku mau cawani lalu. Tapi sebaliknya dia bilang, Bapak kalau boleh cawani lalu.
Tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Kenapa dia tidak memaksakan apa yang dia mau? Jawaban saya sederhana. Karena Yesus yakin kasih karunia Allah cukup baginya. Kenapa Ayub tidak marah? Ketika semuanya diambil daripadanya, dia hanya bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Karena Ayub menyadari kasih karunia Tuhan cukup baginya. Kenapa Sarah, Mesa, Abednego tenang meskipun diancam akan dibuang ke dapur api? Raja bilang, demi didengar bunyi-bunyian, kalau kamu mau nyembah Allah yang kami percaya, kamu akan bebas dari perapian yang menyala. Tapi Sarah, Mesa, Abednego nekat. Dia bilang apa? Kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tapi perlu Tuanku Raja ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong untuk menyembah dewa Tuanku Raja, kami tidak mau. Pertanyaan saya, kenapa dia begitu nekat? Jawaban saya, karena dia menyadari kasih karunia Tuhan cukup baginya. Kalaupun Tuhan tidak tolong dia pada saat itu, dia tetap Tuhan yang baik. Doa saya, pulang dari malam Getsemani ini untuk besok menyambut Jumat Agung, baik saudara yang ada di gereja maupun saudara yang di rumah masing-masing, api Tuhan membakar hati saudara, sehingga setiap saudara berkata, cukup kasih karunia Tuhan buat saya, karena yang Tuhan kerjakan hanyalah yang terbaik dalam kehidupan saya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Markus 14 ayat 32 sampai 42 bilang begini, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes. Kenapa Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes? Kalau saudara perhatikan, Petrus, Yakobus dan Yohanes bukan sekedar karena mereka dekat lalu Yesus bilang, "Shh, yuk." Ternyata Petrus, Yakobus dan Yohanes adalah orang kepercayaan Yesus. Sama-sama bilang orang kepercayaan. Kalau bahasa orang modern sekarang, inner circle-nya. Kenapa? Karena waktu Yesus dimuliakan, sebagian bilang Yesus dimuliakan di Gunung Tabor, sebagian bilang Yesus dimuliakan di Gunung Hermon. Yang pasti Yesus dimuliakan di gunung yang tinggi. Dan formasinya juga sama, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes. Berarti ini orang-orang kepercayaan Yesus. Sama-sama bilang orang-orang kepercayaan Yesus. Bahasa modernnya bilang inner circle of Jesus. Dan apa yang terjadi? Yesus sudah membawa orang kepercayaannya. Dan dia bilang, duduklah di sini. Dengan lain kata, Yesus mau bilang, support me in your prayer. Dukunglah aku dalam doamu. Duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan dia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Pertanyaan saya, orang kalau sedang takut dan gentar kelihatan nggak? Halo? Kira-kira Petrus, Yohanes dan Yakobus in
inner circle of Jesus, orang-orang kepercayaan Yesus, kira-kira bisa melihat sesuatu yang berbeda nggak? Saya yakin pasti bisa. Setuju? Petrus, Yakobus dan Yohanes pasti bicara. Shh, bos kita agak lain. Kelihatan agak panik. Dan ayat ini memang sudah menjelaskan dia sangat takut dan apa? Bentar. Jadi laporan dari Matius, maksud saya laporan dari Markus, salah seorang yang menulis Injil ini, sudah menjelaskan dia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, ini pertama kali sekali-sekalinya Yesus curhat. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Saya mau Bapak Ibu berpikir jernih. Yesus ini mencelikan mata orang buta, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh, melepaskan orang yang terbelenggu, dan mentahirkan orang kusta. He is just a powerful man. Dia orang yang hebat. Sama-sama bilang sama saya, orang yang hebat. Saya bayangkan orang yang hebat, orang yang so powerful, tiba-tiba bilang sama kita, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. If we were there, kalau kita di sana mungkin kita nangis. Setuju? Bayangin aja orang yang begitu hebat, orang yang begitu powerful, tiba-tiba ngelihat kita dan bilang, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Mungkin kita akan tanya, can you do something? Kamu gak bisa berbuat apa-apa dengan peristiwa itu. Bahkan mungkin sebagian kita akan berpikir, kalau dia aja seperti mau mati, apalagi kita. Tapi apa yang terjadi kemudian? Dia pesan sama Petrus, Yakobus dan Yohanes, tinggallah di sini dan berjaga-jaga. Dengan lain kata, sekali lagi dia ulangi, please support me in your prayer. Lalu apa yang terjadi? Ia maju. Ia maju apa? Ia maju apa? Sedikit. Saya waktu baca ayat ini, wow. Apa artinya ia maju sedikit? He is not far away. Dia nggak jauh. Artinya dia masih apa? Kelihatan. Dia cuma maju sedikit. Bagian lain dikatakan sepelemparan batu jauhnya. Jadi tempat di mana Petrus, Yohanes, Yakobus bisa lihat persis bagaimana doa Yesus. Dikatakan dia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Kalau dia maju sedikit, pertanyaan saya, kira-kira murid masih dengar nggak doanya? Nggak mungkin kan dia doa, Bapak, kalau boleh jangan lalu. No. Orang lagi takut, orang lagi gentar. Saya percaya dia segenap hati dan mulai bilang, Bapak, kalau boleh cawan ini lalu. Saya percaya kalau kita ada di sana, we can't stop crying. Kita nggak bisa berhenti nangis karena kita pikir, what is happening? Berapa hari yang lalu dia bilang anak manusia akan ditangkap, anak manusia akan disesat, anak manusia akan dianiaya, and then now, so dramatically, begitu dramatis. Dia bilang hatiku sangat sedih, tiba-tiba dia berteriak di sana.
Dan inilah doanya. Sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tapi janganlah apa yang kuhendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya apa? Sedang tidur. Dari kalimat sedang tidur saya simpulkan satu kalimat sederhana. Petrus, Yohanes, Yakobus tidak peduli. Tidak. Saya lalu gambarkan dengan peristiwa hari ini. Kira-kira Yesus lagi santai nggak di sorga sekarang? Saya nggak percaya Yesus sedang santai di sorga. Saya percaya suara yang sama dia sampaikan kepada kita. Hatiku sangat sedih. Kalau sudah tanya sama saya, what is the reason? Apa persoalannya? Karena semakin banyak orang sedang menuju ke neraka. Do you think Jesus is happy? Pertanyaan saya, kira-kira Yesus sedang tersenyum gak memandang dunia ini? LGBT tambah parah. Tingkat perceraian makin tinggi. Tingkat perzinahan makin tinggi. Makin banyak istri ngelawan suami, bilang sama sebelah saudara termasuk lu. Makin banyak suami kasar sama istrinya. Kalau di sebelah saudara suami bilang lu juga. Terlalu banyak anak-anak muda lakukan hubungan seks sebelum nikah. Let me ask a question. Do you think Jesus is happy? Jawab. Orang tanya gak dijawab. Do you think Jesus is happy? Satu kali Yesus melihat kota Yerusalem, dia menangisi kota Yerusalem. I'm afraid kalau kita ngintip sorga hari-hari ini, Yesus lagi memandang dunia dan sedang menangisinya. Darahku sudah tertumpah bagi dunia ini. Tapi yang meninggalkan Kristus makin banyak. Suami yang kasar sama istrinya, istri yang ngelawan suaminya. Rumah tangga yang bercerai, orang Kristen yang udah gak peduli sama Tuhan. Anak-anak muda yang masuk gereja tapi tetap lakukan hubungan seks sebelum nikah. Anak-anak muda yang masuk gereja tapi tetap nonton tayangan cabul, onani, masturbasi dan segala sesuatu. Orang-orang yang menyebut diri Kristen tetapi minum mabuk, judi dan hidup semaunya sendiri. Do you think Jesus is happy? Kita mungkin hari ini sedang judge them. Kita mungkin hari ini sedang berkata, Petrus, Yohanes, Yakobus, kalau gua ada di situ, gua tendang-tendangin tuh tiga-tiganya. Saya percaya situasi yang sama sedang berlaku hari-hari ini. Siapa yang setuju sama saya? Yesus sedang menyuruh kita, please do something. Tuhan gak minta banyak, Tuhan minta kita jadi terang. Tuhan minta kita jadi berkat. Tuhan kita minta bawa damai. Tuhan kita minta jadi teladan. Tuhan hanya minta kita supaya orang dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kalau anak Tuhan juga gak peduli, kalau anak Tuhan juga tidur. Who gonna save the world? Siapa yang akan menyelamatkan dunia ini? Saya percaya di malam Getsemani ini ada orang-orang yang hatinya terbakar oleh cinta Tuhan dan bilang, Lord, I am ready.
Saya berdoa supaya di malam Getsemani sebelum kita besok menerima perjamuan suci di Jumat Agung, ada orang-orang yang bilang, Tuhan aku siap. Aku mau jadi terang. Aku mau bawa damai. Aku mau jadi saksi Kristus. Aku mau lewat hidupku orang melihat kemuliaan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Setelah itu dia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang apa? Tidur. Sedang gak peduli. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, siapa yang robah namanya? Yang robah namanya Simon menjadi Petrus adalah Yesus. Yesus bilang, kau bukan lagi Simon, tapi kau Petrus. Upon this rock I will build my church. Tapi sekarang dia kembali memakai nama lamanya. Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Dengan lain kata, Yesus mau bilang, tidakkah engkau peduli? Tidakkah engkau siap berbuat sesuatu? I don't ask you much. Aku tidak minta kamu banyak, aku minta kau support, do something. Dan hari ini kalimat yang sama saya mau ingatkan buat gereja Tuhan, baik saudara yang ada di ibadah maupun saudara yang ada di rumah. Tidak maukah engkau terlibat? Tidak tergerakkah engkau berbuat sesuatu? Tidakkah gentar hatimu melihat dunia makin hancur? Tidakkah engkau melihat bahwa orang gereja makin banyak yang terpengaruh dengan hal-hal duniawi? Masihkah kita mau ikut arus? Atau kita mau bilang, ini aku Tuhan. Aku mau lewat hidupku kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Yesus bilang, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut. Sama-sama bilang sama saya, roh memang penurut. Kalau saya ikut tuntunan roh, saya akan jalan di jalan Tuhan. Tapi daging lemah. Kalau saya ikut jalan daging, saya kecewa, saya berontak, saya terpengaruh, saya kompromi. Makanya sekali lagi saya bilang, orang-orang yang mau hidup dalam roh adalah orang-orang yang mengakui cukup kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya kalau kita mau tahu apakah kita hidup dalam roh atau kita hidup dalam daging, ketika kita bisa akui cukup kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, artinya kita hidup dalam roh. Tapi kalau kita lihat suami dan kita komplain, kita lihat istri kita komplain, kita lihat kondisi keuangan kita komplain, kita lihat masa muda kita komplain, kita lihat mertua kita komplain, kita lihat apa saja kita komplain, engkau hidup dalam daging. Dan daging lemah. Daging penuh pemberontakan. Daging penuh kekecewaan. Daging penuh dengan kompromi dan mengambil jalannya sendiri, tapi roh penurut. Sama-sama bilang roh penurut. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Nah, ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka berat. Artinya mereka selalu punya alasan. Ada yang bilang, ya tapi kan saya masih banyak kekurangan, ya tapi kan saya ini. Pertanyaan saya, apakah Yesus sebelum ke Taman Getsemani tidur dulu? Apakah mata Yesus tidak berat? Kita selalu membenarkan diri kita dengan berbagai alasan. Bilang sama sebelah saudara, boleh gak stop alasan? Kita kadang-kala gak maju-maju. Kita kadang-kala gak bertumbuh. Kita kadang-kala gak menjadi pelaku firman hanya karena kita sibuk dengan alasan. Saudara yang di rumah, ketika live chat saudara, saya harus berhenti dengan berbagai alasan.
Saudara yang ada di gereja, taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang, saya harus berhenti dengan berbagai alasan. Saya harus taat sama Tuhan. Orang Papua bilang, kau pikir taat gampang kah? Taat memang gak gampang. Tapi taat tidak pernah mengecewakan. Karena di balik ketaatan selalu ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Yang saja katakan amin. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian dia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah. Pertanyaan saya, Yesus tersinggung? Yesus marah? Yesus tendang-tendang itu? It's okay. Cukup. Orang kalau hatinya ada roh Tuhan, gak gampang komplain dalam hidup. Mau disakiti, mau dilukai, mau dicurangi, mau dikhianati, tetap percaya kasih karunia Tuhan cukup buat kita. Cukuplah. Saatnya sudah tiba. Lihat, Anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Yesus gak ngambek, Yesus gak maraju, kata orang Manado bilang. Yesus gak bilang, sudah jongoni semua, tinggal jo di sini. Iko-iko cuma bikin susah ngoni semua ini. Yesus melihat cukup. Dia bilang, marilah. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Karena itu saya ada pada kesimpulan begini. Pencobaan, tantangan, badai bisa menguatkan kita. Tapi sebaliknya, yang namanya pencobaan, yang namanya tantangan, namanya badai, bisa menghancurkan kita. Nah, yang menentukan adalah sikap kita. Apakah kita dapat merasa cukup kasih karunia Tuhan dalam hidup kita? Ada orang yang menghadapi suami yang punya kekurangan, lalu dia berpikir untuk bercerai. Tapi ada orang yang suaminya lebih parah, tetapi dia bilang cukup kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Ada orang yang menghadapi penyakit tertentu, 12 kali didoain oleh pendeta, nggak sembuh-sembuh. Dia pergi ke dukun. Dia bilang, masa bodoh Tuhan mau marah kayak mau apa, yang penting saya hanya mau sembuh. Tapi ada orang yang penyakitnya lebih parah dari dia. 40 kali didoain oleh pendeta belum sembuh-sembuh. Diajak ke orang pintar, dia nggak mau karena dia bilang, saya bukan orang goblok. Karena yang mau datang ke orang pintar hanyalah orang goblok. Dia bilang, Tuhan mau menyembuhkan saya, Tuhan gak mau menyembuhkan saya tetap percaya. Oleh bidurnya saya disembuhkan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hidup ini bukan soal keadaan. Hidup ini soal respons. Sama-sama bilang sama saya, hidup bukan soal keadaan. Hidup soal respons. Ada orang yang baru punya masalah sedikit di gereja, keluar, murtad, tinggalkan Tuhan. Tapi ada orang yang masalahnya lebih berat dari itu, tapi tetap melayani Tuhan. Karena dalam hatinya dia bilang, cukup kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. In little or much, dalam keadaan kekurangan maupun kelimpahan, dia tetap Tuhan yang baik dan luar biasa di dalam hidup saya. Haleluya. Selanjutnya saya catat, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, setiap kita harus menghadapi baik segala pencobaan, baik segala tantangan, baik segala badai yang diizinkan Tuhan.
Tapi pastikan sikap kita cukup kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Karena apapun hukumnya, apapun yang terjadi, hukumnya hanya satu. Apakah saya dikalahkan atau saya mengalahkan? Amin. Engkau difitnah orang. Apakah saya akan terkalahkan oleh sakit hati dan kecewa, atau saya mengalahkan sakit hati dan kecewa? Engkau dicurangi oleh orang. Apakah engkau akan dikuasai oleh kebencian, atau engkau akan mengalahkan kebencian itu? Engkau difitnah. Apakah engkau akan dikalahkan sehingga kau penuh amarah, kau penuh kebencian? Atau sebaliknya engkau tetap tenang? Tidakkah saudara ingat, Simei satu kali mengutuki Daud. Simei satu kali mengutuki Daud. Pahlawan-pahlawannya Daud langsung bilang begini, siapa anjing mati ini? Itu kalau sampai, saudara pernah nggak? Saudara lagi diomongin orang, terus ada pasukan saudara, orang-orang yang setia sama saudara, terus bilang gini, ini monyet kering ini bikin apa nih? Kan kalau ada yang begitu kan kita kayaknya, thank you ya, luar biasa. Simei tiba-tiba mengutuki Daud. Orang-orangnya Daud langsung bilang, siapa anjing mati ini? Simei disebut anjing mati. Siapa anjing mati ini sampai berani mengutuki tuanku raja? Tuanku raja gak usah mengotori tanganmu. Let me handle this. Saudara pernah gak ketemu orang-orang yang keren kayak gitu? Orang-orang yang setia sama saudara, yang bilang, gak usah kamu, saya yang tempelin dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi Daud bilang begini, jangan. Siapa tahu ada pesan Tuhan yang mau disampaikan melalui kalimat menyakitkan yang disampaikan oleh Simei itu. Hidup jangan manja. Hidup jangan apa-apa tersinggung. Hidup jangan apa-apa kecewa. Hidup jangan apa-apa marah. Tenang aja dalam hidup ini. Kasih karunia Tuhan cukup buat kita. Kita menghadapi apapun, kita gak bisa dikalahkan. Karena kita tahu kasih Tuhan yang cukup itu akan merubah kutuk menjadi berkat. Akan merubah ratapan menjadi tari-tarian. Akan merubah tekanan menjadi kemenangan yang gilang gemilang. Yang setuju katakan amin. Klik. Getsemani mengingatkan kita bahwa kuat atau hancurnya kita tidak ditentukan oleh badainya. Jangan bilang sama saya, nggak kuat pendeta, badainya besar. Badai tidak pernah menghancurkan kita. Badai menerpa. Kenapa ada rumah yang hancur? Kenapa ada rumah yang tidak hancur? Alkitab bilang orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya, dia sama seperti orang bodoh. Dia bangun rumahnya di atas dasar pasir. Kemarin di Jawa Timur ada gempa bumi 6, sekian. Betul? Ada gedung yang hancur. Kalau ada gedung yang hancur biasanya membuktikan ada korupsi itu. Ada rumah yang hancur. Kenapa? Karena dibangunnya tidak dengan perhitungan yang matang. Setuju? Tapi kenapa ada gedung yang hancur, ada gedung yang tidak hancur? Yang menghancurkan bukan badai, yang menghancurkan adalah, sama-sama bilang sama saya, kualitas. Jangan nangis sama saya, bilang pendeta fitnah yang saya hadapi sangat menyakitkan. Itu hanya menjelaskan kualitasmu di bawah rata-rata.
Tapi ketika engkau menghadapi badai, tersenyumlah dan bilang, cukup kasih karunia Tuhan buat aku. Justru dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan menjadi luar biasa. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya saya pelajari, untuk tidak dikalahkan oleh tantangan, tidak dikalahkan oleh pencobaan, tidak dikalahkan oleh badai, sehingga kita dapat menjadi semakin serupa dengan Dia. Saya catat ada beberapa hal di sini. Yang pertama, kita mau mengerti dan memahami Father's heart. Saya bangga, Alkitab ketika bicara ayah dan ibu tidak pernah memisahkan. Ada ajaran yang lain yang berkata, kasihlah ayah dan ibumu, terutama ibumu, karena ibumu yang melahirkan engkau. Ibu memang melahirkan anak, tapi bapak yang bayar rumah sakitnya. Bu, jangan ajarkan ajaran sesat kepada anak-anakmu. Itu bukan ajaran Alkitab. Saya sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu berkali-kali. Tidak pernah Alkitab bilang, kasihlah ayahmu dan ibumu, terutama ibumu. Ibu yang ngajarin ajaran sesat. Saya udah baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah saya baca sorga di bawah telapak kaki ibu. Karena banyak ibu-ibu juga belum tentu masuk surga. Ngapain dia bawa-bawa di telapak kakinya? Itu ajaran kawan-kawan kita dari Timur Tengah. Kenapa? Karena seorang bapak bisa punya 4 istri. Makanya sorga di bawah telapak kaki ibu. Karena bapak bagi 4. Anak-anak gua sendiri, ngerti nggak? Terus orang Kristen juga ikut-ikutan, sorga di bawah telapak kaki ibu. Ih, mau login lain lu. Ampuni mereka sebab mereka tidak tahu mereka perbuatan. Ajarin anak-anakmu, sayangi mama dan papa bersama-sama. Ya tapi kan ibu mengandung 9 bulan. Tapi dalam mengandung 9 bulan, ibu butuh prenagen. Ibu butuh ini, yang beli siapa? Laki lu. Darah Yesus. Bikin emosi aja. Bu, jangan menambahi firman, jangan mengurangi firman. Didik anak-anak saudara. Cinta mama dan papa bersama-sama. Mama memang luar biasa. Tapi sorry, Alkitab bilang seperti bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia. Alkitab tidak pernah bilang seperti ibu sayang sama anak-anaknya. Coba kita hari ini bikin kuis. Siapa yang lebih sayang sama anak, bapak atau ibu? Semua ibu pasti bilang, ya ibu lah, ibu sampai mencurahkan darah. Betul bu, ibu sampai mencurahkan darah. Berarti Alkitab salahkah? Ya enggak juga, enggak mungkin salah. Saya kasih tahu. Kenapa Alkitab tidak bilang seperti ibu sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia. Ibu memang luar biasa sama anak-anaknya. Tapi kalau soal minta duit, ibu pelit. Mak, minta 100.000 dong. Gak ada, mama cuma ada 50.000. Tapi kalau bapak beda. Pak, ada 50.000 enggak? Ini ada 200, ambil aja ya. Jangan bilang mama lu lagi, nanti saya minta lagi. Seperti bapak sayang pada anak-anaknya. Makanya Alkitab bilang, apa yang tidak pernah kau pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Benar nggak Alkitab bilang Tuhan memberikan lebih daripada apa yang kamu
pikirkan. Lebih daripada apa yang kamu minta. Lebih daripada apa yang kamu harapkan. Saya mau tanya, siapa anak muda yang belum nikah di sini? Lo kalau minta sama mak lu 100, pernah gak dikasih lebih? Ditawar pendeta. Apa artinya Father's Heart? Apa yang Papa buat kadang-kala memang gak kelihatan. Tapi He is watching over you. Dia selalu mempedulikan engkau. Makanya Alkitab bilang, 1.000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, itu tidak akan menimpamu. Makanya Alkitab bilang, 1 utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Orang yang sadar cukup kasih karunia Tuhan buat hidup saya adalah orang yang memahami Father's Heart. Saya lewati tantangan, Bapak izinkan. Karena Bapak mau saya lebih dewasa. Bapak mau saya lebih kuat. Bapak mau saya lebih tangguh. Bapak mau saya lebih sempurna dalam kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, untuk tidak dikalahkan oleh pencobaan, oleh tantangan, oleh badai, sehingga kita dapat menjadi semakin serupa dengan Dia, memiliki respons yang tepat. Kita harus mau mengerti dan memahami Father's Heart. Seorang ibu gak mau anaknya punya masalah. Seorang bapak izinkan anaknya menghadapi tantangan. Tapi dia make sure anaknya terlindungi dan aman. Yang kedua, untuk tidak dikalahkan oleh tantangan, pencobaan dan badai, sehingga kita dapat menjadi semakin serupa dengan Dia, kita harus mau mengalami pimpinan Roh Kudus. Bukan soal perasaan. Karena perasaan kita kadang-kadang bilang, suami saya gak cukup baik. Perasaan saya kadang-kadang bilang, istri saya gak cukup baik. Perasaan saya bilang, badainya terlalu besar. Perasaan saya bilang, saya gak kuat, saya gak sanggup. Tapi pimpinan Roh Kudus membuat kita dapat melihat cukup kasih karunia Tuhan. Pimpinan Roh Kudus menyadarkan kepada kita, kalau Tuhan izinkan sesuatu, pasti ada maksud yang indah di balik semuanya. Yang setuju sama saya katakan, pasti ada maksud yang indah. Saudara ada di rumah ketika live chat, saudara pasti ada maksud yang indah. Yang ketiga, untuk tidak dikalahkan oleh tantangan, pencobaan dan badai, sehingga kita dapat menjadi semakin serupa dengan Dia, menyadari cukup kasih karunia Tuhan, sehingga kita memiliki respons yang tepat. Kita harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan keinginan daging. Kenapa murid-murid tidur? Roh memang penurut, tapi daging lemah. Kenapa kita berontak? Karena daging kita gak bisa terima. Doa saya, malam Getsemani malam ini, sebelum kita menyambut Jumat Agung besok, menerima tubuh dan darah Kristus, biarlah kita disadarkan, saya harus menyalipkan daging dengan segala keinginannya. Karena daging membuat saya kecewa, daging membuat saya berontak, daging membuat saya tidak bisa terima. Tapi Yesus bilang, biar bukan kehendakku, biar bukan dagingku, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Tidak semua yang berat pasti menghancurkan. Tidak semua yang menyakitkan pasti menghancurkan. Tidak semua yang menyenangkan pasti menuntun pada berkat dan kemuliaan. Setuju? Kadangkala justru yang berat, yang menyakitkan, yang keras, itu yang membawa kita semakin layak dan berkenan di hadapannya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Untuk tidak dapat dikalahkan oleh tantangan, pencobaan, bahkan badai, sehingga respons kita selalu benar. Karena kita menyadari cukup kasih karunia Tuhan, sehingga kita dapat menjadi semakin serupa dengan Dia. Yang keempat, memiliki hikmat dalam menghadapi fact of life.
Hidup ini jangan ditambah-tambahi. Hidup ini jangan ditambah-tambahi. Yesus nggak bilang sama murid-muridnya, saya itu mau ditangkap, nanti mau dicincang, nanti mau diangkat ke atas, dipermalukan. Orang Belanda bilang jangan kleinzielig. Jangan kekanak-kanakan seperti itu. Jangan mengasihani diri sendiri. Murid-murid tidur. Tapi Yesus bilang, oke, cukup. Dia tahu akan ada yang menyerahkan dia. Dia tahu sebentar lagi Yudas akan datang mencium dia, tapi dia datang dan dia bilang, hai teman, untuk itukah kau datang? Dia tahu dia akan ditangkap. Dia tidak bilang sama Petrus, Yohanes dan Yakobus, Harun Masiku sembunyi di mana? Kita juga mau sembunyi di situ yuk biar nggak ketahuan. Dia bilang, marilah, yang menyerahkan aku sudah dekat. Hidup jangan lari dari tantangan. Hidup jangan menghindari tantangan. Roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Anak Tuhan bukan orang-orang yang takut menghadapi tantangan. Anak Tuhan tersenyum menghadapi tantangan. Anak Tuhan bersyukur di tengah tantangan. Anak-anak Tuhan memuji Tuhan di tengah tantangan. Anak-anak Tuhan tetap pegang firman Tuhan di tengah tantangan. Selamat merayakan malam Getsemani untuk menyambut Jumat Agung. Yesus sudah mati buat kita.